Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan paket tracer dari modul 9 section 9.1.3 tentang identifikasi MAC dan IP address. Nah, mungkin kita bahas langsung aja ya. Mungkin saya jelaskan sedikit gambaran dari paket tracer ini. Ini tuh nunjukin kalau gimana sebenarnya sebuah paket data itu jalan dari satu device ke device yang lain gitu. Alamat MAC-nya itu berubah di mana, terus alamat IP-nya di mana berubahnya, dan kenapa itu penting itu buat dipahami gitu sama kita. Nah, jadi di topologi ini tuh kita punya satu router di tengah ini, dan di sisi kiri itu ada switch 0, terus yang nyambung ke access point, habis itu terus wireless ke dua laptop yang ada di sini. Nah, terus yang kanan itu adalah switch 1 yang nyambung ke hub, habis itu juga nyambung ke beberapa PC ini, kedua PC ini. Nah, dua jaringan ini itu dia beda subnetnya. Jadi kalau mau saling ngomong atau saling terhubung itu kita paketnya itu wajib lewat router gitu. Pertama itu kita ke PC dulu, PC yang di ujung. Nah, terus di sini kita buka promnya dulu, command prompt. Kita coba ping ke PC yang ini, PC yang terhubung ke hubnya dengan IP-nya itu 19172 terus 16.31.2. Nah, dia reply. Nah, habis itu kita pindah ke simulation mode. Nah, kita agak lebarin. Oke, kita lebarin. Terus ini kita play. Tapi ini coba kita lebarin dikit biar kita bisa lihat full. Nah, habis itu kita udah buka simulasi, udah ke simulation, kita coba ping ulang. Di sini muncul kotak kecil sini. Nah, namanya tar. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dia selesai. Oke.
Oke, saya jelaskan sedikit. Ini kan dia muncul kotak-kotak kecil sini. Nah, kalau di paket tracer itu disebutnya adalah PDU gitu. PDU itu adalah paket data bukan paket data, protokol data unit gitu. Nah, terus kalau kita klik ini, dia kan isinya adalah kita bisa lihat protokol dari ICMP-nya karena kita memang pakai ICMP gitu. Terus sini kita bisa lihat apa namanya source MAC-nya. Kenapa ditutup tadi? Nah, ini kita bisa lihat source MAC-nya. Terus di situ kita juga bisa lihat destination-nya. Terus source IP, destination IP-nya juga. Nah, terus kalau kita forward, mana ya forward? Bentar. Nah, forward kita klik dari agak ngelek. Nah, kita klik forward, ini dia dari switch ke hub, habis itu dia ke tujuannya gitu. Nah, jadi kalau dia pas paketnya lewat ke hub, MAC dan IP-nya itu sama persis, itu nggak ada yang berubah karena hub itu device dump-nya, jadi dia cuma menerusin sinyal listrik ke semua port dan dia nggak pernah membaca alamat sama sekali gitu. Nah, coba kita ping lagi sini. Oke. Kita ngirim ke PC laptop yang ada di sini ya, yang ada di yang terhubung sama access point. IP-nya kan 10.10.10.2 itu yang notabene itu kan dia beda jaringan ya kan. Jadi kita coba gimana kalau kita dari PC-nya itu terhubung ke laptop yang ada di access point ini. Bentar. Oke, bentar. Kita matikan dulu simulation mode-nya. Nah, kalau kita matiin kita ke mode real time, itu dia akan reply. Nah, terus coba kita masuk ke mode simulasi. Nah, ini kita mulai. Terus ini kita coba ping lagi. Nah, terus habis itu kita coba forward. Nah, kita forward lagi. Nah, gitu. Jadi dia paket itu bakalan lewat switch 1 dulu. Habis itu MAC-nya masih sama kayak tadi.
sampai ter nih, ini kan pasti lewat router dulu, habis itu dia bakalan ke apa namanya, ke MAC address-nya masih sama kayak yang tadi gitu. Nah, kalau pas paketnya masuk ke router, ini coba kita klik apa namanya, PDU-nya ya. Nah, di sini kita ke output bound PDU detail. Di di sini itu MAC address-nya udah ganti total. Nah, terus source MAC-nya juga sama destination MAC-nya itu beda dari yang sebelumnya. Tapi kita coba lihat IP address-nya. Mana IP address-nya? Bentar. Bukan bukan output outbound ya, tapi output PDU layers. Kita lihat outputnya. Nah, ini kan MAC address-nya itu ganti total tuh. Nah, source MAC kayak dan destination MAC-nya juga beda dari sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat IP address-nya itu dia tetap sama kayak yang tadi dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini tuh yang paling penting dari tab ini gitu. Jadi router itu kan dia mengganti MAC address di setiap segmen jaringan, tapi IP address itu tetap tetap dipertahanin end to end gitu sampai paketnya itu nyampe ke tujuan akhir. Nah, ini coba kita forward sampai dari switch tadi sampai ke switch 1 sampai switch 0. Nah, ini dari switch 1 ke router, habis itu dia ke switch 0 ke access point, habis itu dia nyebar ke end device-nya. Nah, terus MAC-nya itu kan tetap MAC-nya sama kayak yang sebelumnya. Nih, access point. Nah, MAC-nya itu tetap sama kayak sebelumnya. Eh, terus pas masuk ke access point, MAC sama IP-nya itu nggak berubah sama sekali karena access point itu cuma jembatan ke wireless-nya. Jadi fungsinya itu mirip kayak switch gitu. Nah, nah jadi
eh, hub dan access point itu nggak pernah ngubah MAC dan atau IP gitu. Jadi mereka cuma kerja di layer physical atau data link yang paling bawah gitu. Nah, kalau di switch itu dia cuma meneruskan paket berdasarkan MAC address, tapi dia tidak mengubahnya. Nah, kalau router itu dia cuma satu-satunya device yang ganti MAC address tiap kali paket itu pindah segmen. Sementara IP address itu tetap konsisten gitu dari sumber ke tujuan akhir gitu. Nah, itu tuh sebenarnya konsep dasar yang dipakai di hampir semua jaringan yang nyata gitu secara nyata. Jadi ini tuh bisa dibilang sangat penting itu buat kita pahami gitu, bukan cuma buat ngerjain labnya doang gitu. Mungkin itu aja buat uh, presentasi atau video hands on ya dari modul 9 section 1.3 tentang mengidentifikasi MAC dan IP address gitu. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.